Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai litosfer. Pengertian litosfer. Kata litosfer diambil dari bahasa Yunani dan berarti lapisan batuan. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar yang terdiri dari batuan. Lapisan bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari inti bumi atau barisfer yang terdiri dari inti luar dan inti dalam, kemudian ada selubung atau mantel atau astenosfer, dan kemudian ada kerak bumi atau litosfer yang kita bahas pada bab berikut. Litosfer terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra memiliki kandungan sima atau silisium magnesium, sedangkan lempeng benua sial, silisium aluminium. Berikut adalah ilustrasi dari lapisan bumi, mulai dari inti dalam, inti luar, selubung, hingga ke lempeng benua dan lempeng samudra. Menurut teori Gondwana-Laurasia, dulunya benua yang ada di bumi hanya ada dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Namun, ada lempeng-lempeng yang bergerak sehingga menyebabkan lempeng tersebut menjadi terpisah-pisah hingga menjadi kondisi benua yang seperti sekarang ini. Dari dua benua Laurasia dan Gondwana menjadi ke bentuk yang sekarang ini. Nah, pergerakan lempeng tersebut juga akan terus berlangsung hingga ke depannya dan tidak akan pernah berhenti. Ini adalah ilustrasi dari pergerakan lempeng. Jika kalian amati pada peta dengan warna hitam atau bayang-bayang hitam, itu adalah kondisi benua pada saat ini. Sedangkan yang berwarna oranye adalah prediksi dari benua di kondisi yang akan mendatang. Mungkin butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun yang akan datang. Dan ini adalah lempeng-lempeng yang ada di bumi, terdiri dari beberapa atau bahkan banyak lempeng serta arah pergerakannya. Jadi wajar saja ketika benua atau lempeng ini terus bergerak setiap hari bahkan setiap tahunnya. Kita mulai ke siklus batuan. Siklus batuan, jadi bukan hanya air saja yang memiliki siklus atau siklus hidrologi, seperti dari laut mengalami penguapan menjadi awan, kemudian hujan, mengalir di sungai dan mengalir ke laut lagi. Batuan juga memiliki siklusnya, dimulai dari magma, yang kemudian ketika magma itu mengalami pembekuan atau magma itu keluar dari perut bumi menuju permukaan bumi, maka akan mengalami pembekuan atau pengkristalan dan akan menjadi batuan beku yang ditunjukkan oleh nomor 2. Kemudian batuan beku yang mengalami pengangkutan dan penghancuran menjadi batuan sedimen. Dan batuan sedimen dan batuan beku yang terkena pengaruh oleh suhu dan tekanan yang tinggi menjadi batuan metamorf. Dan batuan metamorf juga bisa menjadi atau kembali lagi menjadi magma. Dan ini adalah 3 batuan pembentuk bumi. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku ada 3 jenisnya, yaitu batuan beku dalam, batuan beku korok atau gang, dan batuan beku luar. Yang pertama adalah batuan beku dalam. Batuan beku ini terbentuk di bawah permukaan bumi atau di perut bumi, jadi terbentuknya di dalam perut bumi. Contohnya adalah batu granit. Batuan beku korok adalah batuan yang terbentuk di celah kerak bumi. Misalnya ketika magma ingin keluar atau mengalami intrusi, tetapi sudah membeku dan berada di celah permukaan di celah perut bumi, maka dia menjadi batuan beku korok. Contohnya adalah gabbro. Kemudian ada batuan beku luar, yang mana terbentuknya di luar permukaan bumi. Jadi magma sudah mencapai keluar permukaan bumi. Contohnya adalah batuan basalt. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat pengendapan, cara pengendapan, dan tenaga pengendapan. Yang pertama, batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Ada terrestris, mengendap di daratan, marine, di laut, limnis, di danau, fluvial, di aliran sungai, dan glasial, di daerah bersalju atau es. Kemudian batuan sedimen berdasarkan cara pengendapan. Ada batuan sedimen klastik, yaitu diendapkan secara mekanik tanpa mengubah susunan kimianya. Kemudian ada batuan sedimen kimiawi, perubahannya disertai dengan perubahan susunan kimia. Kemudian ada batuan sedimen organik, melalui kegiatan organik, diendapkan dengan kegiatan organik. Yang terakhir dari batuan sedimen adalah berdasarkan tenaga pengendapannya, yaitu ada sedimen akuatis oleh air, sungai, danau, dan air hujan. Kemudian ada sedimen aeolis oleh angin,
dan sedimen glasial oleh glacier atau es. Contoh batuan sedimen ada breksi, konglomerat, batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Semuanya dibedakan berdasarkan ukuran dan bentuk butir. Selanjutnya adalah batuan metamorf atau batuan yang terakhir. Dibagi menjadi 3, ada metamorf kontak. Metamorf kontak terbentuk karena pengaruh suhu yang tinggi. Ada yang suhu yang tinggi menyebabkan terbentuknya batuan metamorf kontak. Contohnya adalah batuan marmer. Kemudian ada metamorf dinamo, karena adanya tekanan yang sangat tinggi. Contohnya adalah sabak. Kemudian ada batuan metamorf pneumatolitik, karena adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Contohnya adalah batu turmalin. Berikut adalah pemanfaatan batuan. Mulai dari untuk sebagai pondasi, membuat patung, pengisi cor tiang, landasan dak bangunan, bahan semen, hiasan pagar, dan perhiasan. Bisa kalian amati dan cermati jenis batuan apa saja yang termasuk dalam kategori pemanfaatannya. Terima kasih, Glory Geografi.